untuk membangun personal branding. Dapat membangun personal branding yang baik. Jika kita Karena saya itu harus dikenal beberapa banyak orang. Halo Deltizen, balik lagi nih di podcast kita kali ini. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Karena kita kedatangan tamu paslon nomor urut 1 yang bakal calon ketua dan wakil ketua BEM di Institut Teknologi Del. Nah, di sini kan kami akan mandu acara kita di podcast kali ini. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya Christian Tevan yang dari Prodi Sarjana Informatika. Jadi saya ini sebagai Kepala Divisi Humas. Dan ada saya, Sirmoli Syahaan dari S1 Teknik Bioproses. Aku di KPU sebagai Kadif Acara. Nah, kami berdua udah kenalan kan? Sekarang kita ke paslon nomor urut 1 ya, untuk perkenalan. Oke, baiklah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Samuel Jendring Sargistio. Di sini saya dari program studi Sistem Informasi. Saya mencalonkan sebagai Ketua BEM untuk periode selanjutnya. baik, perkenalkan nama saya Riovan Samuel Siombing dari Prodi Sarjana Informatika. Saya mencalonkan sebagai Wakil Ketua BEM periode selanjutnya. Oke. Perkenalan dari paslon nomor urut 1 udah selesai nih. Nah, kami jelasin dulu sebenarnya podcast ini kami buat untuk apa sih sebenarnya. Nah, jadi podcast ini kami adain untuk orang-orang yang pada nonton di luar sana, khususnya Deltizen yang ada di luar sana, bisa tahu nih pasangan calon nomor urut 1 ini gimana sih personalitinya sama sifat-sifatnya. Oke, jadi di sini kita kan bakal adakan podcast kan. Jadi ini sih bakal tanya tanya jawab nih untuk para paslon nomor urut 1. Nah, jadi saya kami di sini mau nanya nih untuk paslon sebelum kita mulai podcastnya, gimana nih perasaan paslon nomor urut 1 ini saat udah sampai nih di fase yang namanya podcast ini. Gimana sebenarnya persiapan kalian untuk podcast ini? Eh, Oke, dari saya duluan ya. Sebenarnya kalau untuk sampai persiapan untuk sampai podcast ini, udah mencari tim sukses, baru juga berkolaborasi dengan beberapa mahasiswa juga untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa mencalon, dan juga eh, untuk mencari wakil juga ada juga kisahnya sebelumnya. Dan juga kalau sampai sekarang perasaannya udah semangat, makin semangat untuk maju lagi ke depan sampai debat. Itu sih. Kalau dari saya, mungkin perasaan saya sekarang senang dan juga bersemangat ya. Dan juga saya telah mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk misalnya untuk melakukan debat nantinya apa saja program-program kerja dan visi misi. Oke, udah kita dengar ya beberapa jawaban dari ketua dan wakil calon ketua dan wakil ketuanya. Nah, sebenarnya kami tuh mau tahu juga nih, sebenarnya cerita atau bisa kan spill sedikit awal mula kenapa nih bisa Samuel jadi ketua, Riovan jadi wakil, apa karena satu fakultas atau gimana? Boleh dong cerita dikit. Oke, pertama kisahnya mencari calon. Awalnya belum ada kepingin jadi ketua sih, tapi karena melihat ada potensi dari diri sendiri bisa naik dan juga eh, mencukupi, saya mencoba. Dan untuk mencari wakil kemarin ada kisahnya. Jadi sebenarnya pertama-tama bukan Riovan, ada juga calon yang lain, tapi ya karena ada masalah, jadi
saya mencari lagi. Nah, cari, akhirnya ketemu Riovan. Dan ini Riovan ini juga teman saya dari satu fakultas yang sama. Kami sudah kenal dan kami bertekad untuk mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua BEM periode selanjutnya ini. Itu sih. Mungkin kalau dari saya, pertama-tama juga eh, sebagai mahasiswa tentunya punya keluh kesah sendiri ya. Jadi udah banyak lah nyimpan apa sih yang harus dibangun di atau dikembangkan di Institut Teknologi Delna. Jadi udah mulai punya rencana. Nah, tetapi niat untuk menjadi calon wakil ketua BEM sebelumnya belum sepenuhnya 100%. Nah, jadi dari prodi informatika itu kemarin ada satu orang juga yang ingin maju, tetapi mungkin bermasalah di bagian kemahasiswaan atau bagian internal lainnya di KPU. Nah, jadi saya menjadi perwakilan dari informatika dan kebetulan si Samuel ketua saya juga mengajak saya untuk menjadi calon dan calon ketua dan wakil ketua. Nah, sebelumnya kami juga belum merencanakan siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi wakil ketua. Nah, tapi setelah kami diskusikan dengan beberapa pihak, mungkin kakak tingkat dan orang-orang sekitar yang mungkin dekat dengan sama kami, jadi kami sepakat untuk saya yang menjadi wakil calon ketua dan Samuel Sitio menjadi calon ketua BEM untuk periode selanjutnya. Oke, oke. Ada next question nih. Sebenarnya kan dalam podcast ini ada sederetan pertanyaan. Jadi ya, oke ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, setelah udah tahu gimana cerita awal kalian bisa terbentuk sebagai ketua dan wakil calon ketua dan wakil ketua, kami mau nanya juga dong, gimana sih kalian nge-rate pasangan calon kalian ini dari 1 sampai 10? Dari Riovan bisa kali ya pertama. Eh, dari 1 sampai 10 ya pastinya 10 dong. Soalnya saya lihat Samuel Sitio di prodinya sehari-hari mempunyai kepemimpinan yang bagus lah. Misalnya pernah sekali mungkin ada suatu masalah internal di prodi sistem informasi. Nah, jadi saya dengar-dengar Samuel Sitio membantu untuk meluruskan masalah-masalah tersebut. Kalau dari saya juga 10. Karena dari perkenalan dari fakultas saja sudah menjelaskan bagaimana Rifan di sehari-hari di kampus dan juga untuk kepemimpinannya juga nggak usah diragukan lagi karena juga sudah pernah berorganisasi gitu. Jadi eh, saya memberi rate 10 gitu untuk Rifan. Cukup menarik ya untuk paslon nomor urut 1 ini. Kayak memang udah saling mendukung satu sama lain untuk ketua sama wakil ketuanya. Udah ngeret kan, satu ketua udah ngeret wakilnya, wakil juga udah ngeret ketuanya, berapa ratingnya, katanya 10. Ya, em, untuk yang selanjutnya kami mau nanya, eh, untuk paslon nomor urut 1, apa keunikan atau fakta menarik tentang diri kalian yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang lain atau kayak belum diketahui mahasiswa-mahasiswa lain? Dari saya duluan ya. Fakta dan keunikan. Faktanya saya pernah mencalonkan sebagai wakil OSIS dan keunikan nggak cukup unik sih, tapi saya eh, be- juga hobi bermain musik. Mungkin itu bisa jadi kehobian ya. Yang kalau fakta selanjutnya saya juga karena pernah mencalonkan apa menjabat sebagai wakil ketua OSIS, jadi saya tidak ragu untuk sebagai mencalonkan sebagai calon ketua untuk BEM tahun ini. Nah, itu sih fakta dan keunikan saya. Kalau dari saya, keunikan saya mungkin ini ya, ambisius, orangnya ambisius. Nah, jadi kalau semisal ada kesempatan, pasti selalu saya coba. Kalau misalnya, mungkin banyak orang yang bilang
kalau kesempatan itu mungkin tidak akan terjadi atau impossible gitu. Tapi selalu saya coba gitu. Mana tahu ada keberuntungan atau jalan yang baik dari Tuhan. Nah, jadi jika ada suatu kesempatan, saya seringkali untuk mencoba kesempatan-kesempatan tersebut. Wow, tidak menyia-nyiakan kesempatan ya ceritanya untuk Riovan. Oke. Sebagai mahasiswa kita sering banget kan kayak ada momen di satu momen gitu kayak kita memikirkan atau mempertimbangkan suatu hal itu secara berlebihan atau biasanya kayak kita bilangnya tuh overthinking gitu. Nah, gimana sih cara pasangan calon nomor urut satu ini mengatasi overthinking tersebut? Karena kan bisa aja nih cara kalian mengatasi hal tersebut bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang nonton podcast ini, khususnya untuk Deltizen ya. Eh, Overthinking, sebenarnya ini nggak bisa diselesaikan secara yang pro. Pasti ada pro dan kontra yang kalau suatu masalah ya. Jadi cara kami untuk mengatasi overthinking ini, biasanya kami akan mencari jalan tengah dan juga berdiskusi kepada mahasiswa. Nah, kami juga selalu eh, bertekad bahwa divisi dan misi kami itu merupakan aspirasi. Kami membuat misi kami itu berupa aspirasi di mana mahasiswa itu bebas mengutarakan pendapatnya. Jadi di sini overthinking akan kami kurangi dan kami akan berusaha untuk mencari jalan keluar, bukan dari kami saja, dari mahasiswa juga bisa mengutarakan pendapatnya untuk mencari jalan keluar untuk overthinking ini. Itu dari saya. Oke, mungkin bisa saya tambah sedikit. Kalau mengatasi overthinking yang telah disampaikan ketua saya, yaitu overthinking dari dunia luar, yaitu dari dunia eksternalnya, jadi lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin jika kita tarik ke diri kita sendiri, yaitu overthinking pada diri sendiri. Nah, overthinking pada diri sendiri ini eh, mempunyai banyak faktor. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua itu bisa dari keluarga, yang ketiga itu bisa dari studi yang kita lakukan. Nah, jadi banyak penyebab-penyebab overthinking yang kita alami pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, terutama untuk kita mahasiswa, kita seringkali overthinking untuk masalah perkuliahan kita. Nah, jadi untuk mengatasi overthinking pada masalah perkuliahan, misalnya kita overthinking karena kita mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kalau misal kita mendapatkan nilai yang jelek, tapi kita telah berusaha semaksimal mungkin, jadi solusi untuk mengatasi overthinking itu adalah satu-satunya jalan yaitu untuk mensyukuri apa yang telah terjadi. Nah, seringkali overthinking juga kita alami karena kita membandingkan hal-hal yang menjadi kekurangan kita dan membandingkannya dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, jadi kan itu konteksnya sangat mungkin tidak adil ya. Nah, jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Kita harus mensyukuri apa yang kita lakukan, apa yang jalan yang kita pilih. Nah, mungkin sekian untuk mengatasi overthinking. Cukup menarik ya untuk dari jawaban paslon nomor urut satu, baik ketua sama wakil ketua paslon nomor urut satu ini, kayak mana sih cara melewati overthinking ya kan? Semoga juga netizen yang mendengar podcast ini dapat belajar atau kayak bisa mengikuti kayak mana sih pola mengatasi atau melewati eh, overthinking. Nah, jadi kan untuk tadi ketua sama wakil calon ketua dan wakil ketua paslon nomor satu ini kan udah tadi ada menjawab tentang eh, kayak ketua calon ketua tadi bilang kalau dia pernah nih menjabat jadi wakil ketua OSIS di SMA-nya gitu kan. Terus Riovan juga yang orangnya katanya dia ambisius. Nah, jadi selama di kampus, kalian udah ikut organisasi apa aja sebenarnya? Terus bisa nggak ceritakan sedikit tentang pengalaman kalian di organisasi tersebut? Oke, dari saya duluan. Eh, Pengalaman organisasi yang pernah saya tempuh di kampus yaitu
dari himpunan sistem informasi yaitu seni. Saya menjadi anggota di sana. Saya bekerja dengan sepenuh hati dan berintegritas, dan saya selalu mengutamakan eh, bekerja sama, bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus ada eh, tangan-tangan yang membantu, dan juga ketua yang selalu memberi perintah dan memberi wewenang untuk suatu acara. Jadi eh, pengalaman yang saya alami dari organisasi kampus ini juga membangun motivasi saya untuk mencalonkan sebagai ketua BEM tahun ini, di mana masih banyak yang harus kita tempuh dan kita tatah lagi dari eh, tahun ke tahun. Dan ini menjadi tahun untuk kami, dan juga dari pengalaman yang saya rasakan menjadi anggota berorganisasi, saya menilai bahwa ini merupakan langkah selanjutnya untuk saya berkembang dan juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa sekampus dan sesivitas Del. Itu dari saya. Kalau dari saya ikut organisasi apa aja dan pengalamannya. Nah, ikut organisasi itu saya mengikuti himpunan mahasiswa informatika, divisi minat dan bakat. Nah, pengalaman saya di himpunan mahasiswa prodi saya yaitu eh, saya bertugas untuk melakukan event-event yang akan diadakan oleh MASTI, misalnya welcoming party atau sebagainya. Nah, misalnya kalau ada juga perlombaan eh, olahraga di himpunan mahasiswa informatika, kami juga divisi minat dan bakat juga ikut berpartisipasi dalam eh, melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, untuk mungkin dari eksternal himpunan mahasiswa informatika yaitu eh, kegiatan dari BEM, kami juga berpartisipasi untuk memilih mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam kegiatan mungkin KM Cup. Nah, jadi kan setiap KM Cup ada cabornya. Nah, jadi cabur-cabornya kami akan mendata setiap mahasiswa-mahasiswa agar berada di cabur yang tepat. Terima kasih. Wow, pengalamannya pada bagus-bagus semua ya. Maksudnya nggak ada yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Nah, ada next question nih buat pasangan calon nomor urut satu. Gimana sih menurut pasangan calon nomor urut satu cara membangun personal branding gitu? Apalagi kan kalian mau mendaftar jadi calon ketua dan wakil ketua BEM. Pasti personal branding itu sangat mempengaruhi ya. Bolehlah diulang tanya sama rekan saya Sirma. Maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Saya ulang ya pertanyaannya. Eh, Sekarang kan kalian mau mendaftar nih jadi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2024-2025. Nah, kami mau nanya dong untuk paslon nomor urut 1, gimana sih cara kalian membangun personal branding itu? Soalnya kan personal branding mempengaruhi banget ya ke depannya. Oke. Nah, dari saya ya, untuk memperkuat personal branding saya akan eh, bekerja sama dengan rekan mahasiswa selanjutnya, rekan mahasiswa sesivitas Del, dan juga saya akan mengutarakan apa saja yang pernah saya lakukan, dan juga apa saja prestasi yang telah saya capai di kampus, dan dan saya akan berintegritas dalam eh, mengucapkan kata-kata yang saya paparkan nantinya di visi dan misi kami, dan juga seharusnya saya harus memiliki beberapa tim sukses untuk membangun personal branding, karena saya itu harus dikenal beberapa banyak orang untuk membangun personal branding saya secara baik. Nah, dan juga di sini saya belum pernah membuat suatu eh, kesalahan, misalnya kayak pelanggaran yang berat. Nah, jadi itu merupakan
langkah yang bagus untuk saya untuk bisa membangun personal branding dan mungkin itu saja dari saya. Baik, akan saya tambahi bagaimana cara membangun personal branding. Nah, personal branding ini yang seperti kita ketahui yaitu ada dua, personal branding di sosial media dan personal branding pada diri kita sehari-hari. Nah, mungkin bisa berangkat dari sosial media. Yang pertama, eh, personal branding dari sosial media. Nah, yang kita butuhkan tentunya sebuah platform. Platform. Nah, jadi kita dapat menginstal atau mengunduh Instagram atau LinkedIn, nah, untuk membangun personal branding kita. Nah, jadi kita akan men-share apa pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan dalam dunia kita, dunia karir atau dunia studi kita. Nah, kita bisa men-share pengalaman yang telah kita dapatkan di platform tersebut. Nah, yang kedua yaitu aktif untuk mengikuti organisasi atau event-event yang diadakan secara online atau mungkin offline untuk memperbanyak eh, wawasan atau jaringan-jaringan. Nah, yang kedua untuk membangun personal branding pada kehidupan sehari-hari, yang pertama itu personal branding untuk diri kita sendiri. Nah, jadi untuk diri kita sendiri ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, kita harus menunjukkan atau eh, memberi bagian positif dari eh, sifat atau kehidupan kita. Nah, jadi dengan cara itu kita dapat membangun personal branding yang baik dan akan juga akan juga memiliki potensi-potensi yang lebih besar. Nah, yang kedua itu lebih aktif di dalam kegiatan organisasi atau di lingkungan masyarakat. Nah, lebih aktif di dalam kegiatan organisasi ini akan cenderung membuat kita lebih mempunyai potensi yang lebih besar ketimbang orang-orang yang kurang aktif. Nah, jadi kita dapat membangun personal branding yang baik jika kita aktif di dalam organisasi-organisasi atau lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih. Cukup menarik juga ya jawaban paslon nomor satu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita mereka jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang cukup menarik ya, rekan Sirma. Ya nih, aku juga baru bisa ini ya, maksudnya approve juga untuk jawaban dari mereka. Mana tahu jawaban dari mereka bisa kita pakai juga ya membangun Ya, personal branding kita. betul betul. Kayak tadi jawaban mereka untuk personal branding ini saya cukup tertarik ya sebenarnya. Kayak dari ada jawaban eh, kayak saling mendukung sih sebenarnya jawaban dari ketua sama wakil ketuanya ya. Jadi untuk yang selanjutnya saya mau nanya di next question ini eh, di dalam kehidupan mahasiswa kan eh, apa aja sih sebenarnya isu-isu utama yang menurut kalian dihadapi oleh mahasiswa saat ini? Dan kemudian bagaimana cara terbaik untuk mengatasi isu-isu tersebut? Boleh dijawab dari wakil ketuanya dulu? Ya, baik, terima kasih. Mungkin isu-isu mahasiswa yang saat ini mungkin secara eh, luas ya, secara cakupan yang luas mungkin tadi balik yaitu overthinking. Nah, jadi hampir semua mahasiswa eh, akan mengalami hal yang sama yaitu yang namanya overthinking. Nah, jadi untuk mengatasinya yaitu bersyukur kepada apa yang telah diberikan Tuhan, mencoba yang terbaik dan menjalani hari-hari dengan lebih baik lagi. Nah, untuk isu-isu eh, mahasiswa di Institut Teknologi Digital mungkin kurangnya eh, ruang belajar ya, atau mungkin saung. Nah, untuk mengatasinya, kami akan mengajak lembaga-lembaga di Institut Teknologi Digital untuk mensoroti hal ini lebih dalam. Nah, jadi kami akan bekerja sama bagaimana cara mahasiswa untuk mendapatkan ruangan-ruangan belajar pada saat mungkin akan ada kelas kosong pada saat perkuliahan. Nah, ketika ada kelas kosong tetapi mahasiswa tidak memiliki ruang belajar yang cukup, akan mengakibatkan produktivitas dari mahasiswa tersebut menurun. Nah, jadi kami akan bekerja sama dengan lembaga di Institut Teknologi Daerah untuk meningkatkan
produktivitas mahasiswa melalui ruangan belajar. Nah, kami akan bekerja sama untuk hal tersebut. Bagaimana solusi yang tepat? Akankah membangun ruangan belajar khusus satu gedung atau mungkin membangun lebih banyak saung di institut yang lebih dari? Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahi juga tadi overthinking tempat belajar dan mungkin juga mahasiswa juga kesulitan untuk belajar. Yaitu kami akan membuat UKM untuk mahasiswa biar bisa mengembangkan skill belajar mereka supaya tetap uh, fokus dalam belajar dan juga ada rekan mahasiswa yang juga kompeten dalam mata pelajaran tersebut supaya bisa membantu mahasiswa dalam belajar. Nah, jadi itu visi dan misi kami tetap mengutamakan aspirasi mahasiswa supaya kami tetap mendapatkan isu-isu terkini dari mahasiswa tersebut, apa saja kendala yang dialami mahasiswa saat ini. Jadi kami juga akan membuat sebuah platform ya untuk menampung aspirasi mahasiswa di mana bukan dari kami saja yang merasakan, tetapi dari beberapa mahasiswa juga akan ikut andil dalam mengaspirasikan masalah dan isu-isu yang ada di kampus. Nah, itu saja dari kami. Wow, cukup menarik ya. Oh, memang betul juga sih, overthinking ini salah satu isu-isu paling besar juga di kalangan kita mahasiswa. eh Tadi kata Riovan untuk pengadaan ruangan belajar ya, biar mahasiswa bisa lebih meningkatkan kualitas belajarnya. Bagus juga sih, semoga ya nanti kalau terpilih bisa mm, melaksanakan program kerja tersebut. Untuk next questionnya, kalian kan udah pada buat visi dan misi ya di hari-hari sebelumnya. Bisa dong sebutin visi misinya. Terus kami juga mau nanya nih, kalian gimana sih caranya mastiin bahwasanya saat visi misi kalian itu akan dijalankan, gimana sih cara kalian mastiin visi misi itu pasti terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan gitu? Ya, dari siapa dulu nih? Bebas-bebas, mau dari Samuel atau Riovan, yang mana aja? Oke, saya misi saja dulu ya. Untuk misi, kami memiliki misi yaitu menciptakan BEM yang transparan, inklusif, dan aspiratif dan inovatif. Jadi di sini ada empat: transparan, inklusif, aspiratif, dan inovatif. Jadi di sini kami eh, telah berdiskusi apa saja sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa. Mulai dari aspirasi, di sini kami akan membuat platform untuk mahasiswa mengutarakan aspirasinya. Inovasi, kami akan membuat mahasiswa membuat sebuah lomba untuk mahasiswa bisa berinovasi. Dan juga transparan, di sini kami transparan dalam keuangan, dalam melaksanakan tugas, apa saja yang kami laksanakan. Inklusif berarti semua mahasiswa sama rata merasakan apa saja fasilitas yang ada di IT Del. Untuk misi dari wakil saya. Baik, untuk misi kami yang pertama yaitu menciptakan kepengurusan BEM yang mengutamakan profesionalisme. Nah, di sini maksudnya mengutamakan profesionalisme yaitu eh, mengutamakan atau membuat sebuah organisasi yang bisa atau profesional dalam melakukan sesuatu kegiatan. Nah, untuk me- menerapkan hal tersebut, nah kami akan nah, kan di kepengurusan BEM kan terdapat beberapa departemen. Nah, misalnya seperti departemen yang mengutamakan potensi di bidang non-akademik seperti Dipsendbud dan Depol. Nah, jadi kami kami akan berencana akan menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi di bidang tertentu atau potensi-potensi yang lebih unggul dari mahasiswa lainnya tanpa nah kan tadi kan udah di bidang non akademik. Nah, jadi karena dia di bidang non akademik, maka penilaian dari
bidang non-akademik itu akan lebih tinggi daripada bidang akademiknya. Nah, jadi semua dapat berpartisipasi dengan apa yang dimilikinya, dengan potensi-potensi apa yang telah diadakannya selama ini. Nah, yang kedua yaitu mewakili suara mahasiswa dengan menjadikan BEM sebagai wadah yang efektif dan solutif untuk menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Nah, kami di sini akan menyediakan sebuah platform untuk menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa. Nah, bukan hanya menampung, kami juga akan menawarkan solusi-solusi yang efektif atas aspirasi-aspirasi tersebut pada sesuatu hal tertentu. Nah, yang ketiga itu menjadikan BEM sebagai sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Nah, kami akan bekerja sama dengan eh, lembaga-lembaga di kampus yang mungkin dari UKM-UKM untuk melaksanakan event-event yang menarik untuk mengembangkan akademik mahasiswa seperti misalnya Dell Robotic Club atau Dell Programming. Nah, kami akan melaksanakan event-event yang menarik bagaimana cara untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa di bidang tersebut. Nah, jika di bidang non-akademik juga ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa juga mempunyai eh, Departemen Seni dan Budaya atau Departemen Olahraga yang dapat menampung potensi-potensi di bidang non-akademik mahasiswa. Nah, jadi eh, kami akan memaksimalkan BEM menjadi sarana dan prasarana untuk potensi-potensi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Nah, yang keempat itu berkolaborasi dengan lembaga di dalam maupun di luar kampus. Nah, berkolaborasi di dalam kampus mungkin atau bisa dibilang berkolaborasi dengan kemahasiswaan, berkolaborasi dengan UKM, berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa prodi, berkolaborasi dengan departemen-departemen bagaimana untuk memajukan Institut Teknologi Dell. Nah, kami akan mengadakan event dan bekerjasama dengan kemahasiswaan untuk aspirasi mahasiswa dan lebih banyak lagi. Nah, untuk berkolaborasi dengan eh, lembaga di luar kampus, yaitu berkolaborasi dengan rumah sakit, yaitu mengadakan donor darah yang mungkin program kerjanya telah ada tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya dan mengadakan olimpiade di bidang SMA atau SMP untuk meningkatkan kualitas BEM ITEDA. Terima kasih. Wow, menarik ya visi misinya. Ya nggak, Pian? Ya, ya. Menarik, menarik. Ada banyak proker nih yang Banyak. udah dipersiapin sama paslon nomor urut 1. Jadi Iya. eh ini kan udah ada visi misi terus proker yang harus kalian kerjakan juga udah kalian pikirkan nih di awal. Kalian ada gak sih kayak tips tips sendiri deh buat paslon nomor urut 1? Gimana kalian memastikan bahwasanya semua yang udah kalian susun baik visi misi sama prokernya itu pasti bisa 80% terlaksana dengan baik. Gimana nih cara kalian mastiinnya? Tipsnya, pertama kami akan membuat sebuah proposal dan juga eh, akan berdiskusi untuk kemahasiswaan supaya apakah eh, acara ini bisa dilaksanakan dalam kalender akademik. Nah, jadi kami akan menyesuaikan dari tim BEM juga dari kemahasiswaan agar supaya proker ini bisa berjalan. Nah, dan juga kami juga bekerja sama dari mahasiswa eh, karena ini program untuk mahasiswa dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Jadi di sini harus kami kumpulkan mahasiswa untuk mau ikut dalam program dan juga kami akan membuat sebuah form untuk pengisian data diri untuk masuk mendaftarkan dan juga program-program yang kami buat juga akan mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri dan juga beberapa hadiah mungkin itu sebagai safe reward untuk mereka dan itulah kemungkinan bisalah sampai 70% untuk dan 80% untuk bisa dilaksanakan. Sisanya itu mulai dari kalender akademik yang mungkin agak sulit diubah
Itu menurut saya. Oke, menarik ya. Riovan mau nambahin lagi nggak atau cukup? Eh, udah cukup soalnya sudah disampaikan semuanya oleh ketua saya. Oke, baik-baik. Oke, baik. Nanti ada next question dari Christian ya. Terima kasih buat jawaban dari paslon nomor satu ya, sampai sekarang podcast kita berjalan dengan lancar tanpa ada jawaban-jawaban yang gak enak ya dari para paslon. Jadi ini kami dari MC Podcast mau nanya nih buat paslon nomor urut satu, kan kalian ini lagi masa di mana mengikuti pemilihan ketua BEM kan sebenarnya. Jadi dalam pemilihan ketua BEM itu kan bakal ada yang terpilih dan tidak terpilih kan. Jadi jika nanti kalian paslon nomor satu, jika nanti terpilih, apakah kalian memiliki program khusus yang bertujuan untuk membantu mahasiswa Institut Teknologi Del dalam proses healing atau pemulihan mental? Untuk pertanyaannya boleh diulangi? Oke, kita ulang. Eh, Langsung ke pertanyaan aja ya, karena kalian ini kan dari proses ini pemilihan apa namanya, proses untuk pemilihan ketua BEM sebenarnya. Jadi di podcast ini kami mau nanya nih, dalam pemilihan kan ada yang terpilih dan tidak terpilih. Nah, jika nanti kalian terpilih, apakah kalian memiliki program khusus yang bertujuan untuk membantu mahasiswa Institut Teknologi Del dalam proses healing atau pemulihan mental? Oke. Eh, program itu masuk ke dalam program kerja kami, di mana jikalau kami terpilih, kami akan membuat event untuk inovasi mahasiswa, di mana mahasiswa akan berinovasi secara imajinatif, mulai dari membuat program, membuat sebuah karya, membuat sebuah inovasi, bisa berupa makanan yang sehat, dan juga itu akan menjadi eh, program kerja kami jikalau terpilih. Dan juga untuk healing, kami akan membuat sebuah event di mana mahasiswa bisa eh, membuat sebuah karya ya berupa seni, di mana kami akan nama eventnya itu eh, malam seni. Eh, Kalau nggak salah, malam seni untuk mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mengaspirasikan seni mereka, tepatnya di OT ya, supaya suasananya healing, dan itu merupakan ya bisa di refreshing mahasiswa, bisa berupa nyanyian, sebuah tarian, dan karya lainnya. Nah, bisa ditambah dari wakil saya mungkin. Eh, Mungkin tidak ada lagi ya, soalnya sudah tersampaikan semua. Oke, itu. Wow, oke oke. Gimana nih Christian? Menarik juga ya pasangan calon nomor urut satu ini. Kayak wakil sama ketuanya udah sehati gitu. Udah klub gitu ya. Udah klub. Oke. Sebenarnya udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang kami kasih atau kami tujukan ke paslon nomor urut satu ini. Untuk last nih, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, eh, kami MC mau dengar dong gimana pesan-pesan pasangan calon nomor urut satu ini ke penonton yang ada di rumah atau khususnya untuk Deltizen. Boleh ya dikit kasih pesan gitu. Dari saya, eh, pesan untuk mahasiswa, tetaplah berusaha. Ingatlah, yang berlari bisa saja terjatuh, dan yang berjalan tak bisa mencapai finish. Nah, dan ya, Menarik ya Sirma, kata-kata dari Bisa paslon jadi nomor quote satu. ya. Yang berlari Oke, bisa saja oke. terjatuh. ya. Cukup Betul, menarik. betul. Oke. Riovan, dari Riovan gimana? Itu kan gimana? Mungkin dari saya sedikit saja. Saya berharap kita dapat membangun komunitas di kampus yang lebih baik lagi dan dalam rangka memajukan Institut Teknologi Del. Dan saya harap juga tidak ada keributan antara mahasiswa-mahasiswa atau perpecahan dari prodi-prodi dalam
karena eh, pemilihan Ketua BEM dan calon Wakil Ketua BEM tahun ini. Terima kasih. Wow, oke oke. Oke, karena kita udah tiba di penghujung podcast kita kali ini, semoga pesan-pesan yang kalian berikan cukup menyentuh hati penonton di rumah. Ya nggak, Tian? Ya, ya betul, betul sih. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dari paslon nomor urut 1. Eh, Nanti kan podcast ini akan diupload di YouTube KPU IT Del. Jangan lupa nonton ya. Terima kasih. Oke guys, see you. Yuk.